Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Kairinas, NIM 18010035. Baiklah, saya akan menjelaskan proposal PTK saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 8 SMP Negeri 2 Pasaman. Untuk latar belakangnya, teman-teman bisa membaca dari proposal yang saya kirimkan. Berikutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya ambil, saya mengidentifikasi masalahnya, yaitu ada 3. Yang pertama, ketidaktertarikan peserta didik kelas 8 terhadap pelajaran IPA. Yang kedua, nilai peserta didik kelas 8 di bawah rata-rata KKM pada mata pelajaran IPA materi sistem pencernaan. Yang ketiga, penggunaan Jigsaw sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Batasan masalah yang saya ambil yaitu pada materi alat sistem pencernaan manusia, karena materi ini dinilai siswa rata-rata di bawah KKM. Oleh sebab itulah penelitian ini mengambil materi sistem pencernaan manusia untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Rumusan masalahnya yaitu, apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA pokok bahasan alat pencernaan manusia di kelas 8 SMP Negeri 2 Pasaman. Yang kedua, apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa pada proses pembelajaran IPA pokok bahasan alat pencernaan manusia di kelas 8 SMP Negeri 2 Pasaman. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 8 SMP Negeri 2 Pasaman. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas guru dan siswa pada proses pembelajaran IPA melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 8 SMP Negeri 2 Pasaman. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu bagi siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar mengajar, meningkatkan gaya serap atau prestasi siswa pada pembelajaran IPA. Yang kedua, bagi peneliti sendiri untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melakukan inovasi pada proses pembelajaran, dan untuk guru sebagai bahan masukan tentang salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Baiklah, berikutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka ini bisa teman-teman baca di proposal yang saya sudah kirimkan. Untuk penelitian relevannya, saya mengambil yaitu ada 2, yaitu model kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi sistem dan guru dalam pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas 8 SMP Negeri 2 Pasaman. Untuk kerangka pikirnya bisa teman-teman lihat di proposal yang saya kirimkan. Berikutnya saya menjelaskan tentang metode penelitiannya, jenis dan desain eksperimen pada penelitian ini.
diambil dari cara psikologi Kurt Lewin. Sedangkan untuk modelnya diambil dari Chemis dan Max Spengers melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindak, observasi dan refleksi. Subjek, lokasi dan waktu penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan jumlah siswa 32 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 16 orang perempuan. Penelitian ini ditempatkan di kelas 8 SMP Negeri 2 Pasaman. Sedangkan waktu dilaksanakannya yaitu pada bulan Desember tahun ajaran 2000 pada bulan Januari tanggal 30 sampai tanggal 6 Februari tahun 2021. Berikutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian dilakukan 2 siklus, yaitu siklus pertama terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan inti. Pada proses perencanaannya yaitu menganalisis kurikulum, menyusun silabus, dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan alat dan bahan, membuat lembar kerja siswa, dan menyiapkan alat evaluasi dan observasi. Tahap pelaksanaannya, pada pelaksanaan siklus 1 ini dibuat berkelompok. Di dalam tiap kelompok terdapat siswa yang memiliki tingkat pengetahuan yang heterogen. Adapun kegiatan pelaksanaan lainnya yaitu kegiatan awal, yaitu terdiri dari mengkondisikan siswa untuk siap belajar, persepsi, dan cara menanyakan kepada siswa bahwa kita makan setiap hari, makanan yang kita makan dicerna oleh pencernaan, lalu bagaimanakah proses pencernaan makanan itu. Berikutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Berikutnya kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri dari, yaitu pertama, siswa dibagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Setiap orang diberi nomor untuk mendapatkan materi yang berbeda. Berikutnya, setiap 1 orang anggota kelompok diberi 1 materi. Materi 1 yaitu rongga mulut, materi 2 lambung, materi 3 usus halus, dan materi 4 usus besar. Berikutnya, anggota kelompok yang memiliki materi yang sama berkelompok membentuk kelompok baru. Terdapat 4 kelompok ahli dalam 1 kelompok yang berjumlah 7 orang siswa. Setiap kelompok ahli berdiskusi mengerjakan materi yang telah diberikan oleh guru. Setiap kelompok mendapat bimbingan dari guru. Kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan materi yang sudah dikerjakan. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Untuk menguji pemahaman siswa, guru harus mengadakan tanya jawab. Untuk kegiatan akhirnya yaitu guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian mengevaluasi. Berikutnya, observasi. Observasi pada siklus pertama ini yaitu selama proses pembelajaran berlangsung, perlu mengamati pelaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang dilakukan oleh teman sejawat. Selanjutnya, peneliti mengolah data dan lembar observasi yang telah diisi oleh observer. Refleksi. Berikutnya, hasil
kumpulan data selanjutnya didiskusikan bersama peneliti dan teman sejawat untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tindakan pada siklus pertama. Jika terdapat kekurangan, maka dilakukan perbaikan pada siklus kedua. Berikutnya yaitu siklus kedua. Siklus kedua terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaannya, membuat perangkat belajar mulai dari menganalisis kurikulum, menyusun silabus, membuat RPP, lembar observasi, lembar diskusi, dan alat evaluasi. Kemudian koordinasi dengan teman sejawat yang bertindak sebagai observer dalam proses penyerapan kooperatif tipe Jigsaw. Tahap pelaksanaannya, tindakan pada siklus 2 ini yaitu terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal, mengkondisikan siswa untuk siap belajar. Kemudian guru memberikan apresiasi, misalnya seperti kepada siswanya, seperti pernahkah kalian merasakan sakit perut, disebabkan oleh apa penyakit sakit perut tersebut. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya sama seperti sebelumnya yang pada siklus pertama. Kemudian kegiatan akhirnya pun guru sama, yaitu guru menyimpulkan kembali guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dibahas. Kemudian melakukan evaluasi. Untuk observasi dan refleksi mungkin sama seperti siklus 1. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian proposal saya yaitu terdiri dari lembar observasi untuk siswa dan untuk guru, kemudian lembaran tes. Teknik pengumpulan data pada proposal ini yaitu data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi di akhir pembelajaran dengan menggunakan 5 bentuk esai karena berdasarkan kisi-kisi soal. Yang kedua, data mengenai aktivitas siswa diperoleh dengan menggunakan 12 aspek yang diamati diisi oleh guru ketika proses pembelajaran berlangsung dan dituliskan di lembar observasi yang telah dibuat. Sedangkan data aktivitas guru dalam mengajar diisi oleh teman sejawat, mengamati dan melihat kekurangan pada proses pembelajaran berlangsung. Untuk teknik analisis datanya yaitu ada 2. Yang pertama data test, data observasi yang teman-teman bisa lihat pada proposal saya. Mungkin sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.